Iya. Kak Jo, terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Saya juga ya, oke, thank you. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Ini isinya lebih menarik sebetulnya, tapi lebih sensitif karena terakhir itu ada postingan di Instagram yang membuat keresahan di kota ini selama 1 minggu terakhir tentang data HIV dan AIDS yang tiba-tiba muncul naik dan semua orang bertanya, kok bisa ada di angka 2000-an? Padahal kan tidak semua orang akan mampu untuk membaca data dalam tabel. Sebenarnya kan angka itu sudah dari tahun 2000, kemudian diakumulasi. Ada tabel tentang tahun khusus, tapi orang semua melihatnya pada ujung tabel, sehingga itu meresahkan. Nah, berbicara tentang teman-teman dari ODA, itu juga mereka juga punya hak-hak yang sebenarnya juga sampai saat ini juga ada yang belum terpenuhi dengan baik. Nah, teman-teman Kak Jo seperti apa pandangan, tanggapan, kemudian mimpi besarnya teman-teman dari Kelompok Muara Jaya ini apa untuk bisa memenuhi hak asasi manusia dari teman-teman ODA? Pertanyaan saya tidak berat dong. Oke, baik, terima kasih Kak Retno. Saya mungkin mau perkenalkan dulu Yayasan Kelompok Muara Jaya Peduli. Teman-teman, Yayasan Kelompok Muara Jaya Peduli itu adalah yayasan yang dibentuk tahun 2004 karena kebutuhan teman-teman. Pada saat itu teman-teman orang dengan HIV sangat didiskriminasi, sehingga mereka membuat kelompok untuk memenuhi hak kesehatan mereka. Gitu. Jadi kelompok itu terbentuk dan sampai tahun kemarin, tahun 2016 itu ada aktanya. Pertama tahun 2010 ada akta Yayasan Kelompok Muara Support, sekarang dirubah menjadi Yayasan Kelompok Muara Jaya Peduli. Dan itu ada 2 program besar sebenarnya. Program yang pertama adalah pendampingan atau dukungan bagi orang yang hidup dengan HIV. Yang kedua adalah penjangkauan kelompok populasi kunci yang katanya adalah penularan HIV dan AIDS. Nah teman-teman, saya langsung sambung kayak bilang tadi, kenapa angkanya tinggi? Karena memang kami bagian penjangkauan, kami menjangkau populasi kunci yang kami yakin beresiko nih. Karena teman-teman lihat HIV itu kan seperti gunung es kan. Jadi kemarin kita udah lihat atasnya, jadi sekarang kita lagi susur bawahnya gitu. Dan kemarin memang angka itu sangat-sangat tinggi dan memang untuk komunitas, karena kebetulan penjangkauan ada untuk ada di teman-teman, kita menjangkau teman-teman yang populasi kunci MS yang lelaki, yang berhubungan seks dengan lelaki, memang angkanya cukup tinggi karena itu kita ada penjangkauannya. Nah teman-teman, yang menjadi PR sih sebenarnya buat pemerintah kita, kami kepengen ada penjangkauan untuk pelanggan sebenarnya. Pelanggan misalnya pelanggan pekerja seks, PSP, pekerja seks perempuan, atau pelanggan dari lelaki yang seks dengan lelaki ini. Karena yang selalu disusul itu selalu yang beresiko ini kan. Jadi programnya itu langsung kena kepada populasi itu. Secara tidak langsung sebenarnya itu mendiskriminasi secara tidak langsung. Tetapi karena programnya ada, kami menjalankannya dan memang kami lihat angkanya tinggi. Sampai kalau saya membandingkan yang VCT dengan yang positif dengan VCT itu sampai 12%, dan itu sangat tinggi. Nah kalau yang kami lakukan sih untuk teman-teman setelah dites kami pemeriksaan positif, kami mau untuk pendampingan. Teman-teman tahu sendiri orang dengan HIV itu masih sangat-sangat didiskriminasi di kota Kupang yang tercinta ini teman-teman. Gitu. Semua orang tuh sampai berpikir bahwa HIV itu dapat menular itu sangat-sangat cepat, bahkan dalam sentuhan, pelukan, ciuman. Padahal HIV itu menularnya itu sangat-sangat susah teman-teman, bukan kayak COVID teman-teman. HIV itu dia harus butuh virusnya itu hidup, butuh virus itu keluar dari orang HIV, butuh virus itu cukup, dan butuh virus itu dia masih hidup, bertahan hidup tadi. Saya bilang ada 4 prinsip penularan itu. Jadi kalau kita berpelukan dengan orang HIV tapi tidak ada darah, kita tidak akan tertular karena tidak ada pintu masuk itu tadi. Jadi sama sih sampai sekarang orang HIV itu masih didiskriminasi teman-teman. Jadi kalau kami kalau mau dibilang kadang kami bingung sama masyarakat. Katanya masyarakat peduli, tetapi orang dengan HIV bahkan sampai pemakaman pun, teman-teman yang meninggal pun, orang yang berkhotbah di atas mimbar masih mendiskriminasi teman-teman. Saya agak sedikit kasihan, maksudnya sedikit saya prihatin sih, masih terjadi teman-teman. Dan bahkan saya begitu, saya pikir
katanya memang peduli dengan HIV, but kenapa pada saat kamu berkhotbah kamu masih mendiskriminasikan orang HIV yang sudah mati? Gitu kan, gitu. Saya pikirnya begini, teman-teman, coba tempatkan teman-teman diri teman-teman jadi mereka. Pada saat orang selalu bilang HIV itu moralnya tidak baik, teman-teman pernah berpikir anak yang lahir dari orang HIV, dia tertular HIV, apakah moral anak itu tidak baik? Dia tidak pernah diminta untuk dilahirkan dari orang tua HIV. Dia cuma titipan, teman-teman. Dan HIV itu selalu ngomong moral, hak asasi. Kami sekarang lagi ada gebrakan dari pusat, dari nasional, jaringan Indonesia Positif, di mana semua orang positif mengadvokasi beberapa hal di pemerintah yang mereka anggap agak kurang sejalan, yang tidak punya, mau dibilang tidak humanis, begitu. Jadi misalnya tentang kemarin itu tahun-tahun yang lalu itu BPJS tidak bisa klaim orang dengan HIV, tapi sekarang sudah bisa. Kami sangat bersyukur itu. Dan tapi masih sampai sekarang teman-teman asuransi teman-teman akan lihat itu ada di bawahnya itu peraturan orang HIV tidak bisa klaim asuransi. Itu yang masih kami perjuangkan sampai sekarang. Dan tentang penyediaan obat, stok obat, sampai di NTT juga untuk obat untuk anak belum disediakan. Jadi kita masih pakai patahan gitu. Di semua Indonesia, di Jakarta, di semua itu udah ada, tapi di Kupang itu kita masih patah. Teman-teman bayangkan orang HIV harus minum obat, dosisnya itu tepat. Kalau kita patah dia, teman-teman tahu mungkin tidak higienis atau tidak sesuai dosis. Kita takutnya anaknya meninggal karena itu. Jadi sedang kita perjuangkan untuk itu. Bahkan untuk kita melamar pekerjaan di suatu lembaga misalnya di bank atau di mana, persyaratannya harus melakukan tes, dan kalau HIV tidak bisa bekerja di tempat itu. Sangat miris, teman-teman. Itu kita sampai kerjasama dengan teman-teman ILO, International Labour Organization, dan itu kita minta sekali karena peraturan dari internasional sudah ada, tapi kok seperti buta di kota Kupang seperti itu. Jadi memang kita sudah bergerak bersama dengan LBH Surya, teman-teman semua. Kita berharap kedepannya lebih baik. Tahun 2020 saya titip pesan dari teman-teman Eldan, teman-teman yang kami dukung. Semoga kami jangan dianggap bahwa kami itu sampah, yang langsung ngomong kasar seperti itu. Karena selama ini emang kayak gitu. Saya pikir kita punya hak yang sama, hak untuk berpendidikan, gitu, hak untuk mendapat pelayanan yang sesuai dengan yang seharusnya, seperti itu. Mungkin ya, terima kasih teman-teman. Iya, saya juga speechless sebenarnya. Ternyata diskriminasi tentang hak asasi manusia ini melebar ya. Saya juga baru dapat informasi ini. Kalau kami di pemerintahan mungkin tidak ada yang sebatas cuma tes kesehatan selesai sampai di situ. Tapi ternyata di swasta ternyata lebih berat ya. Dan ini perjuangan kita bersama, bukan hanya Kak Jo, tapi kita semua yang ada di sini akan berjuang untuk itu, mewujudkan Kota Kupang yang peduli tentang HAM tahun 2023 ke depannya. Terima kasih Kak Jo, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Jo. Iya, boleh ke Kak Leti, iya. Baik,